Dijaga dalam kondisi sink. Kondisi sink itu apa sih? Kondisi sink itu maksudnya dia dijaga agar konsentrasinya itu selalu kecil. Jadi kan perpindahan konsentrasi dari kompartemen donor, kompartemen yang konsentrasinya tinggi, ke kompartemen reseptor, kompartemen yang konsentrasinya rendah. Nah, kelamaan ketika berpindah terus-menerus, nanti konsentrasinya akan sama kan antara donor kompartemen dan reseptor kompartemen. Tapi pada kondisi sink, airnya itu akan selalu diganti atau pelarutnya selalu diganti dengan air yang baru yang tidak mengandung zat terlarut. Jadi air yang di sini yang sudah mengandung larutan gula hasil transfer dari donor kompartemen nanti di flushing keluar lewat sini diganti dengan air baru. Makanya gradien konsentrasi selalu terjaga. Ada yang mau ditanyakan dulu dari hukum fix 1 dan 2? Oke. Nah, ini kurang lebih aparatus untuk mengukur atau menentukan besarnya difusi dari obat. Yang ini cukup sering ditemukan harusnya di universitas. Jadi di sini ada bejana yang dipisahkan dengan membran semi-permeable, biasanya disupport oleh teflon juga bagian sisi kanan kirinya. Kemudian kalau misalnya kalian mau melihat difusi suatu obat, kalian masukkan tabletnya ke sini atau boleh zat aktifnya ke donor kompartemen. Kemudian dilakukan pengadukan menggunakan stirrer. Nanti dia akan melewati membran semi-permeable masuk ke kompartemen reseptor. Di sini juga ada stirrer yang selalu berputar, jadi untuk menjamin dia homogen. Nah, difusi itu kan jumlah massa yang berpindah per satuan waktu. Jadi nanti kalian bisa sampling. Di sini misal setiap 5 menit atau setiap setengah jam, disampling di sini, kemudian dicek kadarnya. Jadi kalian bisa tahu berapa sih fluxnya. Yang ini juga kurang lebih sama, kayak gitu prinsipnya. Nah, sekarang kita masuk ke disolusi. Jadi difusi dan disolusi itu sebenarnya mirip, namun difusi itu lebih menjelaskan ke banyaknya yang bisa berpindah. Kalau disolusi kita harus, kalau disolusi menentukan jumlah obat yang terlarut. Jadi dia tidak perlu berpindah antar kompartemen, tapi kita mau lihat berapa sih yang bisa terlarut per satuan waktu. Ini berperan penting untuk melihat nasib obat kita di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya dia mau diserapnya di lambung, obat itu misal ketika diminum oral sampai ke lambung itu waktunya berapa jam, misal 3 jam. Maka nanti hasil uji disolusinya harus dilihat profilnya, apakah dia itu bisa melepaskan obat dalam waktu singkat atau tidak, atau ternyata disolusinya dia untuk terlarut sempurna butuhnya 12 jam. Ya 12 jam udah sampai usus gitu kan obatnya. Jadi dia nggak diserap di lambung. Nanti takutnya jadi berubah efikasinya ketika site penyerapannya berbeda. Nah, kalau difusi tadi ada hukum fix. Kalau disolusi ini ada persamaan Noyes and Whitney. Persamaan Noyes dan Whitney ini bunyinya dm per dt. Jadi perpindahan massa persatuan waktu itu sama dengan D, koefisien difusi, kali S, S-nya kelarutan,
H. H itu tebal membran. CS min C ini kelarutan jenuhnya dikurangi konsentrasinya. D per H ini bisa kita sebut juga dengan K, konstanta first order dari Hickson and Crowell. Ini ya kurang lebih di solusi itu kita pentingnya tahunya di mana. Jadi ketika misal kita minumnya tablet atau kapsul. Tablet atau kapsul itu kan harus pecah ya di dalam tubuh kita agar nantinya misal dihasilkan granul. Ini agregasi harus. Setelah granul dia juga harus pecah menjadi serbuk. Nah, si serbuk ini nanti dia akan terdisolusi, akan terlarut di dalam cairan tubuh, misal di dalam cairan lambung atau di dalam darah. Nanti baru ketika dia sudah dalam bentuk terlarut, dia baru akan diabsorpsi. Diabsorpsi beredar di seluruh bukan seluruh permukaan tubuh. Beredar mengitari saluran darah kita hingga nanti dia mencapai site aktif atau tempat kerjanya. Bisa di jaringan, bisa di otak, ataupun di organ lain. Dan itu dia bisa beredar ketika bentuknya itu sudah terlarut. Maka disolusi ini suatu parameter yang penting untuk kita ketahui untuk menjamin bahwa obat kita bisa bekerja secara efektif. Nah, Noya Sweet, di Noya Sweet ini juga ada kondisi sink, di mana C atau konsentrasi yang terlarutnya itu jauh lebih kecil dibanding kelarutannya. Sehingga nilai C bisa kita abaikan, maka rumusnya akan menjadi DSCS per H. Karena kan tadi asalnya ini ya, DS CS min C per H. Karena C-nya ini sangat kecil, mendekati 0, bisa kita abaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Boleh ya. Yang tadi kondisi sink, apa namanya, rumusnya keterangannya apa ya Bu? Yang DS, CS per H? Sama kayak yang sebelumnya, dm per dt, perubahan massa terhadap waktu sama dengan koefisien difusi kali kelarutan kali konsentrasi jenuhnya dibagi H tebal membran. Oke. Ya Bu. Selain equation noise and Whitney, ada juga equation Hickson and Crowell. Jadi dia itu mempertimbangkan bahwa sebenarnya partikel itu kan bentuknya kebanyakan bundar ya. Sebentar ya. Sorry, yang tadi S-nya itu luas permukaan maksudnya, surfaces.
yang ini surface ya, jadi luas permukaannya. Jadi diulang ya, dm per dt sama dengan d koefisien difusi kali luas permukaannya. Karena luas permukaan itu mempengaruhi banyaknya sisi yang bisa berkontak dengan air. Semakin besar sisi yang bisa berkontak dengan air, maka semakin cepat juga proses disolusinya. Kalau CS kelarutan. Nah, si Hickson-Crowell ini dia mempertimbangkan bentuk partikel itu kebanyakan sebenarnya bundar. Jadi ketika misalnya sisi yang terluar sudah terlarut, diameter partikel itu akan berubah seiring berjalannya waktu proses disolusi. Maka nanti rumusnya akan menjadi seperti ini. Ini kalau mau kalian lihat penurunan rumusnya, kita pakai hasil akhirnya aja. Jadi disolusi sama dengan V RO kuadrat. RO kuadrat ini jari-jari awal kuadrat. P-nya density dibagi 2 kali D, D-nya koefisien difusi, dan kali CS, kelarutannya. Jadi dia mempertimbangkan jari-jari ya di sini. Kalau yang awal kan hanya surface areanya aja. Nah, kemudian dalam pelepasan obat ada model ada model persamaan lain, persamaan Higuchi namanya. Dia berlaku untuk obat-obatan yang kecil kelarutannya di air, untuk yang semi solid dan solid. Jadi di sini dia mempertimbangkan adanya turtuos dan porositas. Jadi kalau misalnya tablet pecah, kan sebenarnya tidak melulu mekanismenya itu yang bagian terluar terkikis terlebih dahulu. Bisa saja dia itu membentuk lubang-lubang sehingga adanya pori dan turtuo di sini. Jadi porositas atau pori itu lebih menunjukkan ke lubang-lubang yang di awal sini, di mana semakin banyak porositas, semakin banyak kemungkinan air bisa masuk ke dalam pori tersebut. Tapi ketika misalnya air masuk ke dalam, terus terbentuk turtuositas ini, dia itu jalurnya berbelok. Jadi bagian yang berbelok itu kita sebut dengan turtuositas. Nah, ketika jalurnya berbelok-belok, air itu akan semakin sulit untuk masuk ke dalamnya. Proses pelepasan obatnya pun akan terhambat. Nah, maka rumusnya itu akan menjadi seperti ini, di mana Q itu pelepasan obat di dalam tubuh dipengaruhi oleh koefisien difusi kali porositasnya, dibagi turtuositasnya, dikali 2 kali luas permukaan tabletnya, dikurangi turtuositas kali kelarutan, dikali kelarutan, kali waktu di akar. Tapi porositas dan turtuositas ini sebenarnya jarang digunakan karena kan kita sulit ya untuk mengecek porositas dan turtuositas setiap waktu dari setiap sediaan misalnya.
Karena pasti profilnya berbeda-beda dan effortnya maksudnya butuh alat yang cukup rumit untuk melihat proses berbentuknya pori dan tortuositas ini. Jadi cukup dengan Noyes and Whitney atau Hickson and Crowell. Nah, kemudian bagaimana sih sistem biologi kita dalam menghadapi proses difusi ini? Maksudnya proses difusi yang ada di dalam sistem biologi kita. Jadi ketika misalnya obat masuk ke dalam tubuh, kan dia harus terdisolusi ya. Harus terdisolusi dulu. Tadi misalnya dari tablet menjadi granul, dari granul menjadi partikel halus, nanti partikel halusnya akan terdisolusi. Nanti setelah terlarut, di sini misalnya masih ada di pembuluh darah, nah dari pembuluh darah itu dia akan mengalami proses difusi ke semua sisi pembuluh darah, sehingga mencapai bagian membran yang terluar. Nah, ketika berdifusi di sini, nanti dia akan siap untuk masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi ini ceritanya misal masih di lambung atau di usus. Misal obatnya pecahnya di usus, kemudian dia terdisolusi di usus, nanti dia akan berdifusi di dinding usus bagian tengah ini ke bagian epitel, kemudian nanti dari sisi epitel dia akan terabsorpsi masuk ke sistemik sirkulasi atau pembuluh darah sistemik. Tapi selain berdifusi ke sisi aptek, dia juga bisa berdifusi ke tempat lain. Misalnya nanti akan transit di usus sisi yang lain, atau bahkan ke gut atau liver, jadi ke organ-organ metabolisme. Jadi perlu diingat, obat itu ketika misalnya nanti pecah di usus ataupun di lambung, terus masuk ke pembuluh darah, jadi perpindahan dari saluran cerna ke pembuluh darah. Nah, nanti dari pembuluh darah itu, selain dia akan mengalir ke sistemik hingga mencapai sisi aktifnya, saluran darah kita juga ada yang langsung menuju ke liver, ke hati. Nah, sedangkan di hati itu dia akan dimetabolisme. Jadi obat itu bisa saja rusak sebelum mencapai ke sisi aktif karena dia diserap atau dialirkan ke liver terlebih dahulu sebelum ke pembuluh darah yang lain. Nah, proses difusi ini juga bisa menggambarkan sistem klasifikasi BCS untuk obat. Jadi ada klasifikasi obat atau biasa kita sebut dengan BCS, Biopharmaceutical Classification System. Obat itu dibagi menjadi 4 kategori. Kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 1 itu adalah obat-obat yang memiliki kelarutan tinggi dan permeabilitas tinggi. Maksudnya apa sih kelarutan tinggi itu? Jadi dia di dalam air itu punya kelarutan yang cukup baik. Dan permeabilitas tinggi itu, jadi ketika dia terdisolusi di lambung atau di usus, misalnya di saluran cerna, dia itu dapat dengan mudah berpermeasi dari saluran cerna ke sirkulasi darah. Itu mudah terpermeasi karena di situ banyak kan proses transfer dari saluran cerna ke pembuluh darah. Mekanismenya ada yang difusi pasif, ada yang difusi aktif, ada yang difusi terfasilitasi. Nah, obat-obat yang mudah berpermeasi itu dia kompatibel dengan cara-cara transfer tersebut. Tapi ternyata ada juga obat yang
low solubility tapi high permeability. Jadi kalau ini obatnya susah terlarut, padahal dia kalau udah terlarut nanti mudah nih diabsorpsinya. Nanti berarti di proses formulasinya perlu kita tambahkan excipient atau perlu kita aplikasikan suatu teknik untuk meningkatkan kelarutannya. Kalau yang kelas 3, dia kelarutannya tinggi, jadi dia mudah tuh larut dalam air misal. Tapi setelah dilarut, dia itu susah masuk ke dalam saluran darahnya, masuk ke peredaran darahnya maksudnya ya. Karena dia low permeability, dia tidak kompatibel, misalnya dia tidak bisa ditransfer dengan difusi pasif, difusi aktif, ataupun difusi terfasilitasi. Jadi perlu kita tambahkan suatu zat atau misalnya di coating bagian luarnya sehingga dapat difasilitasi proses transfernya. Kelas 4 ini yang paling sulit, dia kelarutannya rendah dan permeabilitasnya juga rendah. Kalau ini usahanya effort banget sih. Jadi banyak usaha yang harus dilakukan untuk memastikan obat-obat kelas 4 ini dapat diabsorpsi. Kita close dulu